adalah langkah awal dari kami selaku pengurus LPP NU MBC Blora 2, Lembaga Pengembangan Pertanian. Lembaga Pengembangan Pertanian. Ini saya terjun ke ranting-ranting, memberikan sosialisasi dan mengajak petani-petani khususnya warga NU, kita ajak bertani dengan pola tanam organik. Tapi ya, tetap banyak kendala. Ada yang bilang pertanian lillahi ta'ala. Berarti PLT itu ya? PLT, Pertanian lillahi ta'ala. Ada yang bilang nggak pakai modal. Nggak pakai modal itu tadi. Pertanian pasrah. Oh gitu. Tapi itu tidak masalah. Karena yang menjadi tujuan saya adalah untuk saya ingin berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Tentunya itu yang pertama. Yang paling pokok adalah saya ingin mengembalikan ektekod warga petani Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta kanal Mata Air dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah sawah. Jadi saya berada di Duku Pangkat, Desa Purwosari, Kabupaten Blora. Jadi saya berada di tengah-tengah sawah ini. Kita mau ngobrol dengan salah seorang santrinya Gusmus yang kebetulan sukses mengembangkan pertanian organik ya. Artinya mulai dari pemupukan semuanya tidak menggunakan bahan-bahan ataupun pupuk-pupuk kimia. Jadi murni dengan menggunakan bahan-bahan organik. Nah, ini merupakan lahan percontohan mandiri pola tanam organik. Jadi ini adalah pendampingan dari Lembaga Pertanian PCNU Kabupaten Blora. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan sang pemilik. Kebetulan varietas yang ditanam adalah jenis rojo lele dengan luasan lahan kurang lebih 3.000 meter persegi. Nanti kita akan berbincang ngobrol hal apa saja yang menyebabkan Mas Ahmad Arif Zaini atau biasa saya memanggilnya Demat, perjalanannya, terus suka dukanya, sehingga dengan kelompok taninya Sarwo Tulus berhasil dan sukses untuk mengembangkan pertanian organik. Sesaat lagi kita akan ngobrol. Yuk ikuti. Ya, diperhatikan, terus direkam lagi. Nah, nanti saya akan ngobrol dengan itu, orangnya ada di dalam gubuk. Kita akan ngobrol, bercerita, berbagi inspirasi, berbagi motivasi bagaimana cara mengembangkan pertanian organik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta kanal Mata Air, saat ini saya sudah bersama Mas Ahmad Arif Zaini, atau biasa saya memanggilnya Demat, karena ketika dulu mondok di Leteh, Rembang itu teman-teman santrinya manggilnya Demat, Pak D. Barusan tadi saya masuk ke wilayah Desa Purwosari dan sekarang ada di tengah-tengah sawah, ada di gubuk yang lumayan rindang. Jadi saya dengan Mas Ahmad Arif Zaini, dengan Demat akan bertanya, ngobrol bagaimana sih awal mula kok terjun dan mengembangkan pertanian organik ya, sehingga hari ini bisa sukses. Tapi sebelumnya mungkin perlu kenalan dulu deh. Ya, terima Asalnya kasih. dari mana, mondoknya di mana, silahkan. Pokoknya sampaikan ke pecinta kanal Mata Air.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arif Zaini, asal dari Desa Megulung, Sumber. Aslinya Rembang. Aslinya Rembang. Wah, Aslinya iya. Rembang. Dapat istri orang Terus Blora. nikah sama orang Blora. Purwosari. tinggal di Blora sekarang. Oke. Dulu saya mondok di pesantren Kiai Khalil Bisri, Kiai Ahmad Mustafa Bisri. Jadi saya muridnya Kiai Khalil Bisri, Kiai Ahmad Mustafa Bisri. Dengan bimbingan beliau sehingga saya mempunyai keyakinan tekad kuat di dalam beragama. Sehingga begitu saya dengar dari PCNO mempunyai program pertanian organik ini, saya langsung tertarik. Jadi tidak pikir panjang, saya langsung tertarik karena ini program NO. Kebetulan saya juga pelaku petani. Nikah tahun berapa dulu? Nikah tahun 2007. Ya, nikah tahun 2007 sampai sekarang bertempat di Purwosari ini. Dukuh Pangkat, desa Purwosari. Terus awal mula memulai ini loh. Bisa pertanian diceritakan, organik. iya, pertanian organik. Awal mula dari di pertanian organik ini, saya dengar-dengar kalau dari PCNO Kabupaten Blora mengadakan program pertanian organik. Begitu saya dengar, saya langsung tertarik. Tidak pikir panjang, langsung tertarik. Saya cari-cari kabar bagaimana caranya saya bisa mengadakan sosialisasi sekaligus pelatihan pembuatan pupuk organik. Begitu saya dengar, terus cari kabar, dikasih tahu kalau ingin melaksanakan sosialisasi pelatihan praktek pembuatan bokasi, saya dikasih kabar pertama harus mempunyai kartanu. Seperti kartu Anggota NU ya. NU. Selain itu, saya terus tanya lagi, selain itu apa? Harus punya SK pengurus ranting. Selain itu, membuat kelompok tani NU, yaitu Kadang Tani Sarwo Tulus. Terus saya memilih yang ketiga, saya membuat kelompok tani Kadang Tani Sarwo Tulus. Saya mengumpulkan teman-teman buat kelompok itu kalau tidak salah pada tanggal 5 September tahun 2001. 2021 apa 2021. 2021. Oh, nikahnya 2007 kok. 2021. Oke, 2021. Ya. Setelah membentuk kelompok itu, setelah terbentuk langsung saya kirim di PCNO. Alhamdulillah pada tanggal 18 September 2021 kita melaksanakan sosialisasi sekaligus praktek pembuatan pupuk bokasi. Kebetulan pada waktu itu bertempat di rumah saya. Setelah pembuatan pupuk bokasi itu, saya ngomong-ngomong sama istri saya, ini gimana Bu? Yang di organik ini cuma 1 petak apa semuanya? Memang punya lahan luasan berapa sih? Sekitar kurang lebih 4.000. 4.000 ya? Ya, 4.000. Begitu saya tanya sama istri saya seperti itu, istri saya terus tanya lagi, nah kira-kira bokasinya cukup apa tidak? Ya terus saya jawab, kira-kira cukup. Ya kalau cukup ya langsung diorganik semua aja. Kalau cuma 1 petak yang diorganik, yang lainnya masih di kimia, yang organik sudah jadi, yang di kimia nanti belum. Ya alhamdulillah dari istri saya mendukung, orang tua saya juga mendukung, guru-guru saya juga mendukung, terutama Kiai Sarofuddin itu mendukung saya dalam melaksanakan pertanian organik ini. Dan setelah semua dukungan itu komplit,
dari istri, keluarga, bahkan guru-guru ya langsung saya aplikasikan di lahan di lahan saya ini. tanpa ada keraguan sedikit pun. Nggak ada. Saya yakin betul kalau pertanian organik ini manfaatnya luar biasa. Makanya saya mengajak sama teman-teman di dalam melaksanakan pertanian organik ini kita niatkan ibadah. Jadi kita tidak hanya memprioritaskan masalah ekonomi, tetapi nilai ibadahnya itu sangat banyak sekali. Seperti melestarikan lingkungan, merawat lahan, mempertinggi nutrisi bahan pangan. Yang paling utama adalah untuk kesehatan kita semua. Karena Itu nggak ada kimia ya. Ya, Jadi, karena nggak ada bahan makanan yang tidak tercampur kimia, semuanya organik, masuk ke mulut, ke perut, dan jadi bikin sehat. sehat. Ya, itu saya mengajak teman-teman seperti itu, berorganik dengan niat ibadah. Berarti baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Sudah panen berapa kali? Panen 2 kali, 3 kali yang akan datang ini. Jadi ini MT ketiga. Jadi 1 tahun, berjalan 1 tahun sama yang mau panen ini. Kalau perbandingan antara yang seperti biasanya ya, artinya dengan menggunakan pupuk kimia, terus juga treatmentnya juga menggunakan yang biasa dilakukan dengan yang organik, perbandingan dari hasil bagaimana? Kalau awal pertama kali tetap berkurang. Karena masa transisi ya. Ya, masa transisi. Jadi apa saja yang namanya masa transisi itu tidak ada yang enak. Dan Pasti tidak sempurna, pahit. dan Ya. tidak sempurna. Lah, saya menganjurkan kepada teman-teman kita bertani organik ini tidak memprioritaskan hasil. Oke. Jadi kita yang kita laksanakan itu proses. Ikhtiar ya. Ya, jadi karena semua yang terjadi di muka bumi ini itu semua kehendak Allah. Jadi Nah, kita hanya melaksanakan proses. Kalau petaninya santri pasti selalu ada sisipan-sisipan ke Tuhan sandarannya. Karena proses itu adalah untuk menyempurnakan nikmat Allah. Jadi kita hanya bisa proses, ikhtiar, berdoa, masalah hasil itu yang Wilayahnya Tuhan. menentukan Tuhan. Dan ini keren sekali pecinta kanal Mata Air, bahwa saya juga sangat sepakat apa yang disampaikan Dema tadi, bahwa ya hasil itu tidak akan mengingkari proses ya. Dan bahkan dawuh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa Pak Tani itulah penolong negeri. Iya. Dan ini yang menjadi catatan ya teman-teman santri terutama ya. Perlu saya ulangi sekali lagi bahwa dawuh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa Pak Tani adalah penolong negeri. Padahal itu udah jauh-jauh Tahun 1926 ya ketika Nahdlatul Ulama lahir. Nah, saya sering bilang sama jamaah talil atau sama teman-teman, kalau semua proses itu harus ada hasilnya, kita tidak bisa membayangkan. Contoh aja seperti ini, kita sama istri kita itu kan proses terus, entah itu setiap hari atau Ya. 2 hari sekali atau 1 minggu 3 kali. Kalau setiap proses itu ada hasilnya, anak kita terus berapa? Keren ini. Ini khusus 17 tahun ke atas loh. Yang anak-anak jangan dibayangkan. Nah, ya. kalau kita bisa memberikan hasil, saya bilang sama petani-petani, sama jamaah-jamaah di jamaah talil, kalau saya bisa memberikan hasil, padi saya itu saya kasih hasil ulenannya, Olahannya ya. ulenan padi. Oh ya, ulenan padi. Melai Ya. padi, mulai dari atas ke Tangkai, bawah, tangkai ya. padi. Mulai dari atas ke bawah sampai tanah, terus
jejer. Urut terus Iya. sampai rumah. Ya. Jadi nanti kalau panen nggak usah ke sawah, Langsung tinggal dari rumah, narik dari rumah. Itu kalau kita bisa memberikan hasil. hasil. Makanya kita hanya bisa melaksanakan proses ikhtiar berdoa, masalah hasil itu yang menentukan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Luar biasa. Nah, tadi kembali lagi ke dawuhnya Hadratus Syekh bahwa petani adalah penolong negeri. Ya, bukan Butani. Ya, Pak Tani ya. Pak Tani. Karena apa? Apa? Karena Problemnya banyak di Butani. enggak begini. Kalau masalah pertanian organik ini biasanya yang menjadi penghalang itu Butani. Butani. Cuman dari perjalanannya di apa namanya? Aman-aman saja. Aman. Sampai hari ini aman-aman saja. Aman saja. Kalau saya sendiri aman. Ya, ya, ya. Karena entah Lahir batin ya. Lahir batin artinya secara lahir kita berikhtiar berproses dengan cara menggunakan pupuk organik, nanem, terus ngopeni sawah juga, merawat lahan juga. Secara batin kita ikhtiar berdoa begitu ya. ya. Oke, pecinta kanal mata air ini juga keren. Artinya saya sangat sepakat apa yang dilakukan oleh Demat, seorang santri yang saat ini menurut saya sukses ya mengembangkan pertanian organik. Tak lupa dia dan teman-teman yang ada di kelompok tani Kadang Tani Sarwotulus. Tani Sarwotulus selalu menggunakan dua hal, antara ikhtiar lahir dan juga ikhtiar batin. Dan ini sebetulnya tidak hanya bagi para petani, semua profesi atau apa saja itu tetap dua hal harus berjalan seimbang. Iya. Nah, terus ada beberapa lagi yang ingin saya tanyakan. Seandainya nih ya teman-teman dari luaran sana, mungkin yang menyaksikan tayangan di kanal Mata Air ini, barangkali butuh pemahaman, butuh pendampingan, atau ingin belajar tentang pertanian organik ini, bagaimana? Insya Allah saya siap. Karena untuk sementara ini saya sedang mengadakan sosialisasi di ranting-ranting MBCNO Blora 2. Di ranting-ranting, saya terjun ke ranting-ranting karena ini adalah langkah awal dari kami selaku pengurus LPP NO MBC Blora 2, Lembaga Pengembangan Pertanian. Lembaga Pengembangan Pertanian. Ini saya terjun ke ranting-ranting, memberikan sosialisasi dan mengajak petani-petani khususnya warga NO, kita ajak bertani dengan pola tanam organik. Tapi ya, tetap banyak kendala. Ada yang bilang pertanian lillahi ta'ala. Berarti PLT itu ya? PLT, Pertanian lillahi iya. ta'ala. Ada yang bilang Nggak pakai modal. nggak pakai modal itu tadi, pertanian pasrah. Oh gitu. Tapi itu tidak masalah. Karena yang menjadi tujuan saya adalah saya ingin berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Tentunya Itu yang pertama. Yang paling pokok adalah saya ingin mengembalikan ektekod warga petani Nahdlatul Ulama. Karena mulai adanya pupuk kimia sintetis, kita sadari atau tidak, sedikit demi sedikit keyakinan kita itu dikikis. Keyakinan kita dikikis bahwa kalau tidak menggunakan pupuk kimia, tanaman kita itu pertumbuhannya lambat, hasilnya tidak bagus. Bahkan ada yang punya keyakinan kalau tidak dipupuk kimia tidak panen, sampai seperti itu. Makanya saya ingin mengembalikan etekod warga petani Nahdlatul Ulama bahwa yang terjadi di dunia ini adalah semua kehendak Allah. Keren. Selain padi deh yang dikembangkan ya dari kelompok tani Sarwotulus untuk sistem pertanian organik, tanaman apa saja yang sudah dikembangkan? Ini untuk sementara
untuk sementara Masih mengembangkan konsentrasi di padi ya? Ya, bahan makan pokok. Bahan pokok ya. Ya. Tapi kemarin saya juga sudah mencoba pertanian cabai ini, tapi ini udah habis. Ini full organik kemarin. Tapi Dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Ya. Bagus. Pertanian organik itu kan istilahnya memupuk lahan, tidak memupuk tanaman. Beda dengan pupuk kimia sintetis. Memupuk tanaman. Memupuk tanaman. Kalau tanaman itu tidak dipupuk kimia sintetis, Kena hama. Bahkan kalau menurut saya pertanian organik ini pertama lahan menjadi subur. Jadi ketahanan tanah ya, kualitas Kedua, tanah. hama berkurang. Ketiga, insya Allah nanti hasil akan meningkat. Karena istilahnya pertanian organik ini adalah memupuk lahan. Kalau lahan kita pupuk jadi subur, kita tanami apa saja, tanaman apa saja pun ya akan tetap subur. akan subur. Tapi kalau pupuk kimia, istilahnya kan memupuk tanaman, tidak memupuk lahan. Kalau tanaman itu tidak dipupuk dengan pupuk kimia, ya tidak perkembangannya tidak bisa maksimal. Itu bedanya. Jadi memupuk tanaman sama memupuk lahan. Nah, ini teman-teman yang di Sarwotulus ini, apa sudah pernah diminta pendampingan atau diminta pemaparan sosialisasi ke luar daerah barangkali? Kalau di luar daerah belum. Belum. Sementara ini kan saya sosialisasi di khusus di Blora ya, MBCNO, ranting-ranting MBCNO Blora 2. Respon teman-teman ranting? Ya ada yang minat, responnya bagus. Ya ada yang seperti tadi, dia bilang kalau petani organik ini petani lillahi ta'ala, petani pasrah. Ya memang lillahi ta'ala, tanduran itu dari Tuhan. Tapi kalau dilihat dari itu, ya saya bisa menyangkal. Karena kita juga berusaha bikin pupuk, baik pupuk padat, organik padat atau organik cair. Kita aplikasikan, kita semprotkan. Jadi tidak terus kita tanam langsung biarkan. Tinggal. Kita tetap berusaha. Tetap perawatan sesuai ya mekanisme yang harus semestinya dilakukan. Iya. Buat pupuknya di rumah? Di rumah. Dengan kelompok tani atau mandiri, teman-teman? Kalau sekarang sudah mandiri. Dan semua sudah bisa ya? Sudah bisa. Jadi alhamdulillah dari teman-teman Sarwotulus sudah bisa membuat pupuk sendiri-sendiri. Kalau ada yang belum bisa, kami dari siap ngajari, kasih pendampingan. Dampingi. Nah, pendampingan itu bukan hanya membuat pupuk saja, sampai tapi sampai pengaplikasian. Nanti kalau sudah tanam, insya Allah dari teman-teman Sarwotulus bisa survei lahan. Nah, ini perbandingan ketika kita menggunakan pupuk organik dengan pupuk yang biasa digunakan, dalam hal ini kimia. Kalau dari sisi biaya, perbandingan sampai berapa persen? Sangat banyak sekali. 50% lebih? Lebih. Kalau menurut saya kan kemarin itu saya cuma mengeluarkan modal untuk ngolah lahan sama orang tanam. Bayar tenaga ya? Ya, bayar tenaga. Selain itu tidak keluar biaya. Jadi bahan-bahan organik kita nyari sendiri ya? Organik itu kan kita memanfaatkan apa saja yang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Baik biasanya menggunakan apa sih? Menggunakan apa? Tanamannya itu? Ya daun-daunan. Daun-daunan. Bisa pakai hewan-hewan. Itu kan kotoran hewan maksudnya. Kotoran hewan. Hewan juga bisa. Jadi hewan itu kalau mati bisa kita manfaatkan. Jadi tidak kita bunuh atau kita bunuh, tapi kita manfaatkan. Kita memanfaatkan. Tidak kita kubur maksudnya. Ya, kita manfaatkan untuk pertanian ini. Itu ya panjang lah, nanti bisa ya, kita belajar lah. Kalau masalah dalilnya juga ada di Quran itu. Nanti di lain waktu kalau mengeluarkan dalilnya. Berarti perbandingan biaya untuk pupuk organik dengan pupuk kimia jauh. Bisa nyampe 90% mungkin ya. Ini rencana saya, entah MT kedua atau tahun depan. Ini kalau bisa tidak pakai olah lahan. Oh gitu. Jadi langsung tanami lagi? Langsung tanami.
Ini mau apa namanya? Uji coba. Iya, mau uji coba seperti itu. Jadi tidak pakai olah lahan karena kan Jadi setelah, kalau setelah lahan panen, kalau lahan sudah subur kan nggak masalah. ngapain diolah gitu ya? Iya. Oh. Makanya Artinya kalau besok ini mau uji coba tidak menggunakan olah lahan, kita langsung tanami, ada apa ya? Artinya berkurang pengeluaran biaya, kosnya untuk pengolahan lahan, membayar tenaga kerja, terus waktu tanam juga. Gitu. Iya. Dan siap fight untuk melakukan uji coba itu. Siap. Apapun resikonya. Iya, nggak masalah. Wah ini keren ya petani. Karena ini kan saya kira lahannya sudah subur. Kalau lahan sudah subur, dibikin bagaimana tetap insya Allah hasilnya bisa maksimal. Wah keren ini. Jadi selama 2 tahun lebih sedikit ya. Ya baru masuk 2 tahun ini. 2 tahun ini ya. Wong kan Sudah panen 3 kali. Mau 3 kali ini. Mau 3 kali ini hasilnya udah kelihatan. Hampir ya sama dengan yang perlakuan kimia. Ya, kalau perbedaannya di tanaman itu, apakah lebih tinggi atau tanamannya kuat, daunnya, akarnya kuat atau apa? Ada perbedaan enggak dari pengolahan secara kimia maupun organik? Kalau masalah itu secara fisik tergantung bibitnya. Oh gitu. Ya, tergantung bibitnya. Kalau masalah meleh, kalau tanah itu subur, insya Allah melehnya juga panjang. Itu menurut saya, menurut keyakinan saya. Bahkan meskipun dipupuk dengan kimia, kalau tanahnya itu tidak subur, melehnya juga pendek. Nggak bisa panjang. Oke. Pecinta Kanal Mata Air, saya pikir tidak perlu kita bicara panjang lebar ya, bagaimana soal pertanian organik. Yang jelas di hadapan saya Mas Ahmad Arif Zaini atau Demat melalui kelompok Tani Sarwo Tulus di Dukuh Pangkat, Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berhasil mengembangkan pertanian organik. Tentunya banyak pertimbangan dan banyak hal-hal yang jauh antara kimia dan organik. Pertama, soal biaya. Biaya jelas ditekan semaksimal mungkin. Artinya yang biasanya kita gunakan untuk membeli pupuk kimia bisa dialokasikan ke sektor-sektor produktif lainnya. Dari sisi kesuburan tanah juga bertahan dan terjaga tingkat kesuburannya, sehingga ditanami jenis tanaman apapun karena lahannya sudah subur, jelas menghasilkan tanaman-tanaman yang subur pula. Dan masih banyak hal lainnya, keunggulan-keunggulan pertanian organik ini. Nanti mungkin suatu saat kita akan berbincang lagi dengan beberapa pelaku, beberapa tokoh. Terutama ini saya secara pribadi juga berterima kasih sekali kepada Nahdlatul Ulama ya tentunya, yang terus membimbing umat. Dan tak lupa untuk Pak Fatah, Ketua PCNU Kabupaten Blora, sekaligus saat ini di tahun 2023 beliau masih menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Matur suwun Pak Fatah atas semua supportnya, semua arahannya dan tentunya pendampingannya. Yang jelas semoga apa yang dilakukan oleh Demat dan teman-teman yang lain bisa memberikan satu inspirasi, bisa memberikan motivasi kepada teman-teman petani yang lain. Saya kira cukup deh, dan matur suwun waktunya. Saya diajak masuk ke tengah sawah, terus kita duduk santai di gubuk yang asik sebetulnya. Sayangnya di sini tidak ada bakul kopi, karena jalannya tadi masuk juga sangat jauh. Tapi suasananya di sini seger, melihat hijau-hijau, semuanya subur. Dan sekali lagi, pecinta Kanal Mata Air, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan tayangan-tayangan yang lain. Ini juga kan sesuai dengan tema NU. Di satu abad ini ya, merawat jagat, membangun peradaban. Kita pokoknya NU organik. Pokoknya NU maju terus kan? Ya, maju terus. Oke. Pantang mundur. Oke, sampaikan ke teman-teman atau pecinta Kanal Mata Air. Sampaikan apa yang perlu disampaikan.
1-2 menit closingnya, monggo. Ya, saya berterima kasih kepada guru-guru saya, khususnya kepada Allahyarham Kiai Khalil Bisri, Kiai Ahmad Mustafa Bisri, Kiai Yahya Khalil Stakuf, Kiai Syarafuddin, Kiai Makin Soimuri yang telah membimbing saya selama di pesantren sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Dan yang kedua, kepada Ketua PCNO Kabupaten Blora, Bapak Fatah, yang telah mendukung, memberikan support kepada saya dan kawan-kawan kelompok tani Kadang Tani Sarotulus sehingga bisa melaksanakan program NO pertanian organik. Selanjutnya, saya berterima kasih khususnya kepada istri saya, orang tua saya yang mendukung ini yang ya. sangat-sangat mendukung di dalam melaksanakan pertanian organik ini. Jadi harapan ke depan? Harapan ke depan semoga dari teman-teman pecinta kanal mata air bisa Barangkali yang tertarik ya? Ya, yang tertarik pada pertanian organik bisa mengikuti atau tanya-tanya dengan saya dan teman-teman di kelompok tani Kadang Tani Sarwatulus. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha suci Allah, Maha besar. Hikmah Jam'iyah Nahdlatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga